Chery Omoda E5. Ini merupakan mobil listrik pertama dari Chery yang ada di Indonesia. Dan dia ngambil basicnya sebenarnya dari Omoda yang biasa ya, tapi dijadiin mobil listrik. Nah, yang bikin penasaran itu sebenarnya gimana sih rasanya ketika dipakai harian? Seenak apa, sepraktis apa? Apalagi ini kan mobil listrik yang sebenarnya udah banyak, tapi memang masih tetap dianggap tabu atau inilah ya sama orang-orang awam. Nah, gue pengen ngasih lihat ke kalian experience-nya selama dipakai harian itu seperti apa, mulai dari chargingnya, terus fitur-fiturnya, udah gitu rasa berkendaranya tuh kayak gimana. Pokoknya intinya seputaran dari mobil listrik ketika dipakai harian. Tonton aja terus videonya untuk tahu lengkapnya kayak gimana. Oke. Oke, secara tampilan memang dia nggak beda jauh. Untuk detailnya sebenarnya udah pernah gua bahas gitu ya. Tapi ya kita ulang lagi, dia ada perbedaan, terutama di bagian sininya. Ini lebih minim grill-grill, jadi emang lebih kelihatan lebih futuristis dibanding yang versi mesin bensinnya. Secara keseluruhan sih sebenarnya tetap sama ya. Kecuali bagian peleknya dia ditambahin sirip tertentu yang bikin dia tampilannya memang khas dari mobil listrik. Di bagian belakang segala macam juga sama, paling dari bagian emblemnya aja yang beda karena di sini ada tulisan E5 yang menandakan kalau ini mobil listrik, dan di bagian bumper bawahnya itu tentu aja nggak ada knalpot kayak yang versi bensin. Nah, fitur pertama yang menurutku berfaedah banget ketika dipakai harian adalah nih, lihat. Ketika disamperin, dia udah langsung ngerespon. Mulai dari spionnya, terus udah gitu ada lampunya, dan ini pintunya juga udah bisa langsung dibuka tanpa harus nyentuh kunci. Asik kan? Nah, yang kedua masih seputaran kunci. Jadi kunci tetap lo kantongin aja karena tinggal injek pedal gas, ini mobil udah langsung aktif dan siap untuk berangkat. Gokil ya, bener-bener praktis banget, jadi kita nggak usah mencet-mencet on off segala macam ya. Oke, selanjutnya masih banyak hal-hal yang otomatis di mobil ini, kayak misalnya lampu. Dia lampunya nggak perlu dinyalain atau dimatiin, itu semuanya udah otomatis. Jadi bahkan lampu depannya itu kalau misalnya kita belok kanan atau belok kiri, dia bakal ngikut arah cahayanya ya. Udah gitu wipernya ini juga otomatis. Jadi kalau misalnya hujan kita nggak perlu ngaktifin wiper di sini, dia udah secara otomatis. Dan menurut gua menariknya juga dia di sini ada fitur sensor ya. Jadi ini buat mendeteksi kalau si pengemudi itu entah ngantuk, entah lelah, bahkan mabuk sekalipun. Jadi nggak bakal kayak drivernya Xpander kemarin. Jadi ketika dia mendeteksi kalau si pengemudi itu ke distract, di sini bakal ada muncul notifikasi kalau misalnya kita udah terlalu lama ke distract saat nyetir mobil ini. Itu menurut gue fitur yang sebenarnya berfaedah banget ya. Terus dia juga banyak kamera-kamera untuk parkir, untuk mundur segala macam. Itu ada bahkan 540. Jadinya semua bagian mobil itu kelihatan bahkan sampai di bagian kolong. Kemudian mobil ini juga banyak banget tempat penyimpanan, jadi cukup praktis untuk naruh barang-barang yang ada di mobil, jadi itu nggak berantakan. Misalnya di konsol tengahnya aja ya, di sini ada tempat penyimpanan, ada 2 cup holder sama 2 wireless charging. Kemudian di bagian tengahnya sini juga masih ada cup holder yang cukup dalam. Di sini juga ada lagi, ini juga bahkan luas banget, dan bahkan di kolong juga ini ada tempat penyimpanan. Belum lagi yang di bagian-bagian pintu sama di laci bagasi sini. Jadi ngebikin mobil ini tuh sangat-sangat praktis. Bahkan Chery udah melakukan update di Omoda E5 ini, dia sekarang punya fitur canggih Car O-Link. Nah, fitur itu tuh sebenarnya jadi dia bisa mengkoneksikan antara smartphone sama mobil. Jadi itu praktis banget, lo kayak nyalain dan buka pintu segala macam itu bisa dari handphone, lo bisa mantau status baterai, terus udah gitu konsumsi baterainya segala macam. Pokoknya informasi soal mobil itu bisa dikontrol dan diawasi cukup pakai smartphone. Nah, ini baru ada update dari si Chery, jadi ini juga sangat bermanfaat banget ketika dipakai untuk harian. Nah, sekarang impresi berkendaranya gimana ketika dia dipakai di jalan raya. Jadi dia tuh punya kapasitas baterai sekitar 61 kWh. Nah, ini tuh bisa ngajak di jalan sampai sekitar 430 km. Ini menurut gua lumayan jauh gitu. Udah gitu konsumsi listriknya juga irit. Jadi gue pakai dari rumah ke kantor itu dengan jarak sekitar 25-30 kiloan. Itu cuma sekitaran 5%, bahkan kadang di bawah 5% ya. Kalau misalnya makin macet sebenarnya jadi makin irit. Itu menurut gue hemat banget. Jadi dalam seminggu itu ketika lo ngisi full, kalau cuma dari rumah ke kantor itu bakalan jarang banget kita ke SPKLU. Nah, udah gitu tenaga sendiri juga ini cukup oke. Ada 3 mode berkendara. Yang pertama Eco, terus normal, sama Sport. Nah, tergantung pilihan lu mau yang mana deh. Saran gue sih ketika di tol, karena itu boros ya, makanya kita pakai Eco. Justru ketika di jalan raya, kita harus stop and go, itu kita pakai yang Sport atau mode normal. Jadi bakal berasa banget sensasi dari fun to drive-nya.
Nah untuk handlingnya sendiri menurut gue juga ini cukup oke karena dia beneran empuk tapi nggak limbung gitu. Nah dia tuh pakai suspensi multi-link independen di bagian belakangnya, itu yang ngebikin ketika dia bahkan di jalan jelek atau lewat posisi tidur sekalipun juga dia bantingannya itu tetap enak, empuk, dan juga tidak ngayun. Itu yang bikin gue sangat-sangat nyaman banget ketika pakai si Cherry Omoda E5 ini. Terus untuk pengisian baterainya juga ini cukup lumayan praktis. Kita pakai aplikasi, kalau gue pakai aplikasi PLN Mobile gitu ya, dan dia udah support yang DC fast charging, jadi makanya waktunya juga nggak terlalu lama. Nanti bakal kita contohin seperti apa. Oke, sekarang kita mau ngecas itu pakai aplikasi PLN Mobile ya. Jadi di sini ada electric vehicle, tinggal pencet aja. Nah terus kita cari sini nih daftar SPKLU-nya. Nah sini kan ada nih dia yang apartemen Avenue ya. Kita klik. Di sini bahkan kelihatan nih ada apa-apanya aja, terus KWH-nya berapa, semua lengkap, dan tersedia atau tidak tersedia, misalnya lagi dipakai atau enggak pun ini bisa ke track sini. Habis itu tinggal kita pencet sini buat nge-capture barcode yang ada di situ. Yuk kita lihat yuk. Nah ini ada 3 macam soket ya, ada yang DC tapi CHAdeMO, ada yang AC. Nah kita pakai yang DC yang ini karena ini kompatibel sama mobilnya. Dia tinggal ini aja, terus barcode-nya sesuai yang ini ya. Di sini ada tulisan bayar sekarang, konfirmasi. Oke, nah terus dipilih ini KWH-nya mau berapa KWH, kita pilih yang 30 KWH ya. Nah di sini udah ada rangkaiannya, tinggal ini bayarnya udah gampang banget, dia pakai GoPay udah langsung bisa. Nah kayak gini ya, bayar ya. Nah ini udah ngecas sekarang kita ya, bisa dipantau juga di aplikasi. Cuman memang kelemahan SPKLU PLN dari beberapa yang gue coba, dia proses loadingnya itu memang agak lama, itu bisa sampai 5-10 menit bahkan ya, tergantung dari kondisi ininya juga. Kadang ada yang cepat, kadang ya kayak tadi aja ini lumayan sekitar 3 menitan gitu. Baru dia beneran terkoneksi dan bisa dilihat indikatornya ada di dalam mobil. Nah jadi inilah Cherry Omoda 5 ya, ketika dipakai harian, ini mobil memang sebenarnya praktis banget. Nggak cuma karena dia mobil listrik, tapi juga fitur-fiturnya tuh beneran kepake semua gitu, cukup canggih dan bikin kegiatan kita atau aktivitas kita dalam berkendara itu tuh jadi lebih praktis gitu. Nah terakhir pasti yang bikin kalian juga tertarik harganya. Ini harganya 498, tapi kemarin di IMS itu 488. Nah Cherry memperpanjang lagi tuh masa ininya, jadi tetap ada potongan diskon harga spesial tadi itu. Terus untuk yang lain-lainnya juga after sales dan lain itu pasti udah dijamin lah ya. Kalian tinggal baca aja lengkapnya di Uzone ID. Nah kira-kira kayak gitu. Kalau mau tanya-tanya atau ada komen-komen, sampein aja di kolom komentar, kita bakal diskusi. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Gue pamit, peace.